Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosalina Yanda Putri dengan NIM 21002132. Saya akan mempresentasikan mengenai materi tentang formulasi kebijakan pendidikan. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian formulasi atau rumusan kebijakan. Formulasi berarti perumusan, sedangkan kebijakan secara umum yaitu istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor, misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah, atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan mengarah dengan adanya hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 dijelaskan, pendidikan merupakan usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang mengarah dengan adanya hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik adalah kebijakan sebagai keputusan tetap dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan mematuhi keputusan tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Sutapa 2008 halaman 12 mengatakan bahwa kebijakan pendidikan akan memberikan dasar yang kuat bagi seseorang yang ingin mengembangkan profesi sebagai seorang analis kebijakan pendidikan. Berdasarkan uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa formulasi kebijakan pendidikan ialah cara untuk memecahkan suatu masalah yang dibentuk oleh para aktor pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang ada, dan dari sekian banyak alternatif pemecahan yang ada, maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik. Materi kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi rumusan atau formulasi dan atau isi suatu kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi atau menjadi penyebab gagal suatu masalah atau isu menjadi agenda kebijakan termasuk kebijakan pendidikan antara lain. Yang pertama, ada kelompok penekan dan penghambat baik yang bersumber dari kelompok etnis, sekte maupun kelompok primordial. Yang kedua, isu-isu yang diagendakan dapat bertentangan dengan tata nilai dan tata norma yang sedang berlaku atau dijunjung tinggi masyarakat. Yang ketiga, isu-isu yang diagendakan dapat mengancam kedudukan dan kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa. Secara teoritis, pada tahap implementasi ini, proses perumusan kebijakan pendidikan dapat digantikan tempatnya oleh proses implementasi kebijakan dan program-program yang kemudian diaktifkan. Dalam praktiknya, pembedaan antar tahap perumusan kebijakan dan tahap implementasi kebijakan sulit dipertahankan karena umpan balik dari prosedur-prosedur implementasi memerlukan perubahan-perubahan tertentu pada tujuan-tujuan dan arah kebijakan yang sudah ditetapkan. Aturan dan pedoman yang sudah dirumuskan perlu ditinjau kembali sehingga menyebabkan peninjauan ulang terhadap pembuatan kebijakan pada segi implementasinya. Materi ketiga yaitu hambatan-hambatan atau masalah-masalah dalam perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan pendidikan merupakan tahapan kedua dalam siklus kebijakan pendidikan. Sebagai tahap kedua, formulasi kebijakan dengan sendirinya tidak dapat dilepaskan dari tahapan agenda setting. Secara fundamental, tahapan ini terjadi tatkala pemerintah mengakui keberadaan masalah-masalah publik dan menyadari adanya kebutuhan dan tuntutan untuk melakukan sesuatu dalam rangka mengatasi masalah tersebut. Meskipun sebuah kebijakan telah disahkan,
bukan berarti rumusan kebijakan telah bebas dari berbagai permasalahan. Banyak problem yang muncul di sekitar rumusan atau statementnya yang kurang atau tidak jelas. Problematika tersebut bersumber dari beberapa hal. Yang pertama, pembuat kebijakan pendidikan kurang menguasai pengetahuan, informasi, keterangan, dan persoalan-persoalan pendidikan, baik yang bersifat konseptual maupun substansial. Yang kedua, sumber acuan para pembuat kebijakan pendidikan, baik formal maupun tidak formal, berbeda-beda. Oleh karena itu, sikap kompromi atau jalan tengah sering diambil sebagai alternatif untuk mengakomodasikannya. Kenyataan ini yang membuat rumusan kebijakan pendidikan sering mengambang dan tidak fokus. Yang ketiga, terlalu banyak maupun kurangnya informasi bisa berakibat tidak jelasnya statement kebijakan pendidikan. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi menyebabkan persoalan-persoalan dan alternatif-alternatif yang dipilih menjadi terlalu sederhana. Sedangkan banyaknya informasi menyebabkan para perumus kebijakan pendidikan dihadapkan pada kesulitan ketika bermaksud mensintesakan persoalan dan alternatif yang akan dipilih. Materi yang keempat yaitu bentuk-bentuk kebijakan pendidikan yang harus dibuat dan diputuskan. Sejak menduduki kursi kepemerintahan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadiem Anwar Makarim mulai merancang berbagai gebrakan untuk kemajuan dunia pendidikan Indonesia. Ia mencetuskan sistem pendidikan bernama Merdeka Belajar. Hal ini mengacu kepada visi pendidikan Indonesia yang dirumuskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, yaitu membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Rancangan sistem pendidikan ini terdiri dari bermacam strategi yang memasukkan peran seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk menjadi agenda perubahan. Mulai dari institusi pendidikan, guru, siswa, keluarga, dunia usaha atau industri, serta masyarakat yang bergabung dalam organisasi penggerak, perusahaan teknologi, edukasi, dan lainnya. Harapannya adalah agar tercapainya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Strategi-strategi yang disusun untuk mendukung gebrakan Merdeka Belajar ini terdiri dari 10 kebijakan pendidikan baru hasil pembaruan dari sistem sebelumnya. 10 kebijakan tersebut tertuang pada Peta Jalan Pendidikan Indonesia pada tahun 2020 dan 2035. Materi terakhir yaitu mengenai tentang ciri-ciri kebijakan yang baik. Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni yang pertama, memiliki tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan. Yang kedua, memiliki aspek legal formal. Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas prasyarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk seluruh wilayah. Maka kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hierarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut, sehingga dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimate. Yang ketiga, memiliki konsep operasional. Kebijakan pendidikan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum. Tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan, dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan dan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan. Yang keempat, dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidang yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tidak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan, dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan. Yang kelima, dapat dievaluasi. Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka akan dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki, sehingga kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi terhadapnya secara mudah dan efektif. Yang keenam, memiliki sistematika. Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem juga.
Oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektivitas, efisien yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatif, diskriminatif, dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar keberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan lainnya seperti kebijakan politik, kebijakan moneter, dan kebijakan pendidikan di atasnya atau di sampingnya dan di bawahnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.